Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami coba berbincang-bincang dulu ya. Kita sudah lihat ya, Indonesia ini memang rajanya isu ya. Banyak sekali isu yang menarik ya. Kalau kita kemarin dengar ada rencana dugaan londo Iran bakal diawasi ya, karena ini bisa berubah wujud ya di dalam berbagai proses. Nah, bagaimana kita melihat lahirnya Indonesia yang begitu sangat menjadi surganya oligarki. Ada penelitian yang saya baca di suatu tulisan, satu orang kaya bisa mempunyai kekayaan 100 juta orang dan oligarki ya. Timpangan yang sangat menyolok sekali. Jadi begitu hebatnya lah ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Oligarki itu sejatinya adalah sekelompok kecil orang menguasai Hajat hidup orang banyak, dan ini yang kita lihat terjadi di negeri kita. Itu sebenarnya tidak boleh, karena asas keadilan sosial kan menjadi Jadi tidak bertentangan patron kita. dengan undang-undang dasar 45. Tapi pertanyaannya, kenapa dia bisa hidup subur? That's the question. Ada yang mengatakan oligarki itu diberi karpet merah. Bahkan ada undang-undang lagi, undang-undang Kejaksaan Agung yang mau dibuat ya, sehingga jika ada yang ngemplangi uang negara, karena uang negara itu bisa dikembalikan, ada aturan-aturan yang bisa dibuat sebagai bentuk negosiasi. Jadi dikurangi lah Hukumannya. Ya, hukuman atau apa. Dia bisa macam sistem meritokrasinya lah ya. Jadi dia diberikan ampunan karena dia mampu mengembalikan. Waduh, sangat tidak adil itu. Enggak, ini kan masih dibahas ya. Saya juga masih lihat masih. Nah, untuk memudahkan supaya para pencoleng uang negara ini dapat pulang kampung, jangan kabur dia. Kasih ada ini seperti itu. Ini kan memang metode masih yang masih kita belum tahu bagaimana caranya. Tapi intinya segala cara dilakukan untuk mendatangkan uang supaya uang dari Republik ini lari. Kan banyak sekali pencurian uang Indonesia ini kan, dari tambang, ya kan, dari hasil Perkebunan, sawit. Nah, ini tidak kecil, puluhan ribu triliun. Kalau tidak diambil kembali, kita akan kesulitan. Karena seperti kata beberapa pengamat, kita pernah mengalami krisis moneter, sekarang kita mengalami krisis fiskal, uang, duit, uang cash. Di mana-mana kita lihat kan jadi transaksi omset dari saja. Karena oligarki menguasai Hajat hidup orang banyak dan kekayaan yang luar biasa. question sekarang, bagaimana mengatasinya? Apa langkah yang harus dilakukan? Yang jelas kan satu langkah yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini adalah mengambil tanah-tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Misalnya perkebunan sawit ya, 4 juta lebih hektar ya yang sudah diambil. Begitu juga dengan tambang-tambang rakyat atau tambang-tambang yang beroperasi atas izin pihak tertentu secara ilegal, itu kan sudah mulai diambil dalam jumlah yang juga cukup besar ya. Menurut saya itu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini untuk bisa mengembalikan kembali kekayaan negara kembali kepada negara. Ya, saya tahu, saya udah lihat tuh, zamannya Pak Bob Hasan, ya, waktu ketua Ibu. Kita lihat bagaimana dia dianggap sebagai kuasa. Semua konsesi lahan APH itu dijual dari dia. Nah, ketika masa dia itu, oligarki yang sekarang menguasai tambang itu juga dulu daripada ada relasinya dengan mereka. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh berhubungan. Kayak kita lihat Barito Pasifik dengan Ayo, Ayo Bapak Gistu. seperti Jalmayana di daerah Maluku.
dia juga menguasai potensi utang yang besar. Nah, siapa lagi kalau saya lihat yang cukup besar, termasuk juga isu Hamka itu juga dulu bekas pemegang HP yang besar yang sempat lari itu loh. Sekarang dia ke tempat saya juga sering. Jadi semuanya punya cacat masa lalu dengan bijaknya ya. Nah, sekarang setelah mereka kuasai hutan, diambil kayunya, kemudian dimanfaatkan lahannya ditanami sawit. Setelah sawit ini selesai, ditambang bawahnya, ada lagi tambang galiannya kan, macam-macam kan. Ada timah kalau di daerah Bangka Belitung, ada emas, ada lagi yang namanya sekarang nikel. Jadi begitu besarnya potensi ataupun hasil sumber daya kita itu, tapi hasil yang dinikmati oleh negara sedikit sekali. Kesalahan siapa di situ? Menurut saya kesalahan negara dong, membuat Ya kebijakan. negara itu kan ada orang, Iya. ada presiden. Jadi masuk kita salahkan zaman Megawati presidennya, Gus Dur, Pak SBY, ya kan? Sampai ke Habibie dan Atau Pak Jokowi, lah ya sebelum Pak Prabowo kan, ya kan? Artinya saya lihat semuanya kena dong, iya. karena tidak satu pun kita lihat mereka berhasil mengambil sumber daya alam dan duitnya itu menjadi sumber yang bisa memerdekakan rakyat dari miskin. Intinya masih miskin juga, apalagi daerah. Nah, ini kan menurut saya satu kecelakaan sejarah ya dalam memerdekakan bangsa. Prabowo ingin membuat terobosan, kejar, tangkap semua yang merusak oligarki jahat. Iya. Saya dukung, tapi ada tapinya. Tolong perlihatkan kepada kita, kepada rakyat ini siapa-siapa saja oligarki itu yang sudah mendekam di penjara, kemudian sudah dimiskinkan kekayaannya. Baru harta rakyat yang diambilkan itu tanah ya, kembali ke negara, memang tanah punya negara kan. Tapi uang yang dihasilkan dari tanah atau perkebunan atau kamu mereka itu yang disimpan dalam valuta asing segala macam, bisa kan kita lihat sudah Harus kembali ke di-declare gitu ya. Iya. Jangan didiemin aja. Itu yang harus kita dapatkan informasinya secara real. Kan kita lihat ditampilkan uang itu ada ya. Apakah uang itu uang nyata atau dipinjam sementara dari BI itu Perlihatkan. lihatkan saja. Nah ini kan semuanya tiba-tiba kita dapat informasi soal terpisah dengan uang amplop banyaknya sampai satu kontainer, juga dengan siapa nih Zarok itu yang mantan hakim agung kan, sampai hampir Bukan Pak Kenatung, dia kan sekretaris bukan? kan salah nggak tahu itu kan. Dia punya 900 sekian triliun. Lihat triliun. Nah, itu maksud saya bisa punya uang tersimpan utuh di suatu rumah ya, dari seorang mantan hakim. Artinya kan ini kan sudah apa ya, out of box ya. Akal sehat kan sudah nggak bisa. Dari mana itu dapatnya? Bagaimana mereka bisa membuat sebagainya? Kalau bukan ada transaksi uang, kalau bukan ada pejabat-pejabat yang terlibat di dalam. Sayangnya itu tidak diusut sampai tuntas. Ini yang harus jangan dijadikan komoditas saja. Ya, harus diurai bagaimana modusnya, siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus-kasus yang ditangani. Itu kan menurut saya transparansi itu juga sangat penting ya, supaya publik juga paham bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah itu memang sesuai dengan rule game yang ada. Tapi banyak hal lagi. Istri saya tanya juga, Bang, terus gimana kita mau jadi tinggal di Medan semuanya? Ya kan? Dari muda sampai tua, kayaknya masalahnya di situ terus, korupsi terus ya. Kemarin saya dapat informasi lagi, masalah haji juga. Korupsi ustaz-ustaz, orang-orang yang justru terlibat di dalam penyelenggaraan haji itu adalah orang yang di dalam konteks keislaman. Di lingkungan pendidikan sama juga, guru, anggota dewan dan sebagainya. Jadi nggak ada lagi lini
yang kita temukan orang-orang jujur yang punya basis legalitas moral yang tinggi Ya. ya untuk memimpin Ya. lembaga atau institusi. saya nggak saya bilang kalau negeri ini sudah kehilangan moralitas. Ya, Jadi buat apa kita bayar izin? Itu maling. Kalau lihat kan kita bangsa yang religius, petata petiti, pandai-pandainya enak lah Indonesia itu orangnya gimana ya. Tapi di belakang sudah apa ngerjain negara ini ya. Nggak tanggung-tanggung. Ngegondol. Kalau maling gondolnya 100 juta aja masih apa? Ini sampai triliunan. yang bisa seperti itu kan bukan orang kecil seperti kita, Sistem. orang-orang yang punya kekuasaan hukum antara lain. Nah, kalau itu yang terjadi itu ngapain di lain? Kita nonton aja. Habis itu yang ditekan kita bayar pajak kita, rakyat juga yang kita bayar pajak. Jadi sakit banget dong jadi rakyat ini. Giliran pahitnya, ini yang saya bilang. Kita mesti cariin jalan keluar dari penyakit ini. Pertama menjelang depan kita hari 81 tahun ini ya. Apa yang harus kita buat untuk bangsa ini? Kasihan rakyat. Karena rakyat ini bukan takdirnya dijadiin karpet ya, geser ya. Ya, kejar-kejar pajak. Tapi giliran dapat tambang punya negara. Ya kan? Tapi giliran ada teroris dia rumahnya ngumpet, dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada emas batangan di bawah rumahnya itu Punya negara. Tapi ketika ada teroris yang numpuk makan setelah kabur, ketangkap, luar tempat, nggak enak banget. Jadi semua stigma negatif yang buruk selalu dilemparkan. Padahal rakyat adalah fondasi dari lahir negara. Tanpa rakyat, negara tidak ada. Tanpa rakyat, pemerintah tidak bisa ada. Mereka lah yang memegang stakeholders. Nah, ini yang harus kita ubah wacana. Ini harus kita jelaskan sama Pak Prabowo agar dekatlah sama rakyat. Berpikirlah, berempatilah dengan rakyat. Ini kalau saya. Selama ini kan beliau suka kunjungan ke daerah, ketemu masyarakat kan Agak mana? kayaknya berusaha untuk dekat tapi tetap berjarak ya. Saya melihat jarang lah kalau lihat Pak Prabowo itu turba kayak zamannya Pak Jokowi. Ya. Jarang. Itu mam ya, saya bukan apa ya. Itu aja Pak Jokowi ya. Belusukannya kan datang ke Kan beda-beda style, Bang. Masa dipaksakan dengan gayanya Pak Jokowi tapi kan ini kan presiden milik rakyat. Presiden itu kan belong to all the people. Apalagi yang pernah memiliki. Itu baru ke lapangan. Gak apa-apa kotor baju putih itu. Tapi yang penting bisa diganti. Tapi yang penting kita sama rakyat itu ya. Maksud aku itu kok susah banget gitu ya. Kan udah nggak lapar kok, udah makan banyak pun datang merayat cuman selo. Saya aja yang bukan presiden kadang-kadang turun ngobrol sama masyarakat itu. Jadi bikinlah rakyat ini dekat ya. Kalaupun enggak, kalau susah-susah kali rakyat, tapi ketika presidennya datang, dia pasti happy juga. ya datang kan harus bagi-bagi juga. Kalau datang cuman ngucapin selamat, cuman Tentu. salam-salaman kan nggak ada artinya juga. Paling kan dia lihat realitasnya kan. Tentu itu memang hak rakyat. Rakyat punya hak. Uang negara banyak, kan? Tamu-tamu negara banyak itu hak rakyat. Kalau 80% dari pendapatan negara yang dari pajak itu yang mengurusi semua sistem pemerintahan kita. Terus di mana hasil pendapatan dari sumber daya alam dan sebagainya? Ya kan, kemana hilangnya? Nah itu yang lagi dikejar. Itu kan saya baca kemarin perhitungan tentang penjualan batu bara. Itu saja kalau dikurskan dengan angka jual normal internasional ya, kita bisa mendapatkan berapa 14.000 triliun. Dan itu aja udah cukup kalau nggak hilang. Itu membiayai berbagai sektor kehidupan masyarakat. Sekarang ada yang namanya tunjangan kinerja daerah yang dihapuskan, dikurangi oleh pusatnya. Hanya ada 143 daerah
kabupaten, kabupaten, kota, ya, kecamatan seluruh Indonesia itu mencerit karena nggak punya kas untuk membiayai gaji karyawan ASN ya kan. Nah, ini kan menunjukkan kita ini memang lagi meriah. Satu sisi, padahal uangnya banyak. Freeport, ya, Andaman nanti mau diapain lagi? Sedikit kan. Dulu di Aceh yang namanya LNG Arun, pernah nggak orang Acehnya menikmati hasil pelajaran? Kalimantan kurang apa batu baranya, ya kan? Tapi kalau kita ke pedalaman Kalimantan, Ya, cuman maksud saya begini, kita juga kan harus objektif ya dalam pengertian Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi, ya, tapi kan juga ada perangkat-perangkat pendukung kekuasaan yang lain, ada menterinya, ada TNI-nya, ada polisinya, ada badan intelijen negaranya. Menurut saya ini satu arah nggak mereka di dalam menyikapi persoalan-persoalan ini, sesuai nggak dengan gendang yang ditabung oleh Presiden. Itu maksud saya itu kan juga harus kita kritisi juga, jangan cuma ngelihat di atasnya aja. ya maksud saya untuk bisa menjadi presiden kan dia sudah melewati tahap-tahap. Begitu juga pada pejabat lainnya kan. Ini kan kalau kita lihat hampir nyata di bagian beberapa tempat para pembantu presiden ini ngomong pun suka ngawur kan. Ya kan? Ada pijai. Bagus, kemarin agak lempeng dia ngomong gitu soal bagaimana membuat masyarakat ini supaya paham tentang hak HAM. Disuruh baca buku kan. Nah, bagus kan baca buku yang ditulis orang barat katanya kan. Saya pikir ada Sumatera Barat. Tapi whatever ya, bagus. Memang membaca buku itu adalah salah satu cara kita untuk memperbaiki kadar literasi seseorang. Kemudian kita lihat juga ada satu menteri bilang kalau nanti ada koperasi desa, di desa ada koperasi nggak boleh belanja kemana-mana, tidak boleh ada orang jualan, belanjanya ke koperasi ini. Nah itu juga saya pikirkan, nah ada lagi cuplikan Pak Prabowo, 25 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi negara teratas dari 4 negara Eropa, Prancis, Jerman, Inggris. Nah, 25 tahun lagi, siapa yang bisa membuktikan itu? Mungkin Kan proyeksi. iya, artinya kan itu berdasarkan pendapat pakar-pakar kepada yang saya. Nah maksud saya, kita ini banyak ngomong itu yang awang ya. Padahal di depan mata sendiri, Di awal-awal kan tuh visi kita yang nggak sampai ke pandangan dia. maksud saya itu bukan visioner itu. Kalau visioner itu di sana jelas, di sini jelas. Ya masih sinkronisasi. Sekarang kita menghadapi banyak masalah dengan kata ini. Ada lagi soal Indonesia. Terus kita bicara tentang Indonesia itu benar lagi. Wong di sini aja belum beres kok. Bagaimana kita bicara ke depan? Saat ini logika saya. Makanya kita perlu terbuka, jujur dan legowo ya, satria ya. Tidak usah takut. Sebagai seorang pemimpin, jangan karena saya dengan Hasan Hadi di bukunya tadi. Kalau anaknya bisa mengkritik presiden, pemerintah juga bisa mengkritik rakyat. Loh, kok pemerintah kritik lah, rakyat nggak bisa dikritik lah, namanya rakyat kita kayak meter. Yang wajib dikritik itu adalah yang menjalankan. Roda pemerintahan. Mereka mendapat legitimasi, mereka mendapat otoritas ya, dan mereka mempertanggungjawabkan. Itu kan mereka kan diberikan kepercayaan rakyat. Kalau trust ini tidak dimiliki lagi oleh rakyat, bahaya kita. Dan saya melihat public trust sudah mulai menurun. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sosok Prabowo sebagai pemimpin itu Tergerus. betul. Sampai saya belum tahu di level 40. Ini juga bisa kita jadikan alat ukur bahwa memerintah suatu negara butuh kecerdasan, kematangan emosional, ya. Kemudian tata cara berkomunikasi yang baik. Komunikasi ini adalah kunci, karena itulah nanti yang akan membuat orang paham atau tidak apa yang sedang dibicarakan. Baik betul Pak Prabowo, lurus betulnya, salah disampaikannya. Jadi baik.
artinya komunikasinya harus menjadi koreksi sehingga itu tepat guna, tepat sasaran, Ya. dan secara efektif dapat diterima Betul. oleh masyarakat. Saya kira itu. Kalau belum bisa, tunda dulu pidatonya. Kan bisa pakai rilis. Menunda. Jadi kalau saya boleh memberi saran, ada beberapa hal yang bisa yang perlu dilakukan oleh Bapak. Pertama, mengurangi kunjungan ke luar negeri yang tidak urgent. Kayaknya itu udah mulai dikurangi. Diganti dengan kunjungan ke daerah bermasalah. Diganti agendanya. Kedua, mengurangi pidato-pidato yang tidak Produktif. harus betul-betul menyasar kepada hal-hal yang memang dibutuhkan masyarakat. Tidak perlu Pak Prabowo itu membicarakan visi-visi jauh ke depan, itu sudah nanti aja ya. Yang dibutuhkan sekarang itu adalah apa yang harus kita dapatkan. Makan bagaimana hari ini dan besok. Itu harus dicarikan solusinya oleh Presiden dan pemerintah. Kemudian menurut saya lagi yang paling penting, tinjau NBG. Tinjau, Kan dari tinjau sama ya, sudah Kepala kita BGN bayar. yang baru. Tapi harus ada penguatan dari Presiden bahwa ini kalau memang harus di stop separuhnya 3/4-nya juga stop dulu. Nanti baru. orang udah investasi gede-gedean loh. Terserah siapa suruh. Kan program pemerintah. Kalau pemerintah, tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, Anda menyalahi peraturan itu. Iya kan, mereka bukan menunggangi program pemerintah untuk memperkaya diri sendiri. Itu salah, sama kan di dana ini kan. Kita nggak tahu dia ini di mana sekarang kaum kita ini kan. Dia jadi kepala BGN, dia dibuka kepada rakyat. Ini orang yang nakal ini dihukum, kekayaannya yang diambil dari uang NBG itu sita. Kembalikan. Begitu. Jadi kalau nggak ada ya Sidangnya kan dulu. kan kok lama banget gitu. Masa kan maksud saya buatlah keterbukaan. Orang enak nontonnya kayak kita nonton Piala Dunia kan, lihat aktornya. Yang nakal juga kita tonton nanti kan. Nah kemarin juga orang lihat teriak-teriak wartawan waktu si Karbi ditahan sama KPK. Kok nggak pakai rompi kuning, katanya. Rompi ungu ya Pak, rompi oranye ya. Nah, itu juga sempat menimbulkan perdebatan. Ada diskriminasi, nggak boleh begini. Ya kan? Ini pengalaman saya di Korea. Saya makan di suatu program besar Kaibor di Korea dengan para petingginya. Kami makan siap. Itu sudah ada menunya, nilainya, gizinya A, B, C, D, harganya juga ada. Kami masuk dari pintu A, makan, cangkir minum kita sama semuanya dengan karet bawah. Cangkir aluminium, airnya gratis. Setelah kita makan, keluarnya nggak boleh dari pintu masuk, dari pintu yang sama di mana karena juga. Terus saya tanya, apakah kita kalau mau makan yang bagus bagaimana? You can go out to the restaurant, use your money, gaji, membedakan. Saya melihat cara manajemen di Korea ini luar biasa. Kesetaraan antara atasan bawah itu enak tidak cara makan mereka. Kalau mau naik di luar negeri. Kalau kita memanfaatkan fasilitas itu dengan iya. wah gitu ya. Kalau saya beda kalau bosen apa kan? Aha. Saya enggak, kalau kata Mas Dodo sama perlakuannya. Nah, saya melihat cara-cara seperti ini bisa memberikan kesan sama saya. Kita masih belajar banyak. Cara kita menjadi seorang pejabat itu masih. Saya pikir pejabat itu sombong. Feodal itu masih ada nilai-nilai. Nah, jadi dia tidak mau dikritik. Bagaimana dia memimpin? Harusnya pemimpin itu ya terjun ke bawah. Lihat wali kota New York, Gamron. Sampai ada yang bilang itu like Jesus Christ. Dia seperti nabi-nya orang Kristen. Itu dia pekanya. Dia menjadi saingan Donald Trump. Nah, maksud saya kok nggak bisa kita begini? Lihat KDM. Saya bukan memuji KDM, tapi KDM itu adalah sosok bagi orang Jawa pantas berbahagia punya KDM. Ya kan? Sama Bager. Ya. Kenapa? Dia tanggap sekali. Walaupun orang bilang dulu penceritaan segala macam terserah lah, tapi bagi saya KDM
dia tanggap dengan persoalan-persoalan masyarakat di bawah ya. Tidak hanya puas di belakang media aja. Nah itu yang saya pikir. Ada contoh kok kalau kita mau. Pertanyaannya mau nggak? Duit kan nggak kurang juga, kita nggak perlu berbeda kan. Ini kan sikap saja lebih merakyat, deketin kurangnya, apa susah. Ini yang saya bilang, ini kekurangan di dalam kabinet. Kita tolong mungkin ini dari saya, tolonglah kasihan kita rakyat ini ya. Kita mau bangkit dan membuat sesuatu, tapi kita tidak bisa berbagi dengan sesuatu itu. Hanya karena kita merasa paling hebat, kita merasa paling berkuasa dan sebagainya. Itu saja. Juga dari saya Ahmad Alam dan kemudian John. Terima kasih kepada Anda. Sampai jumpa dalam acara podcast Kedai 51.